Berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Halo teman-teman, pastinya teman-teman sudah melihat beberapa video tentang kasus-kasus korupsi yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu di negara kita. Kita semua tahu bahwa korupsi adalah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara. Ia menghambat pembangunan, menumpulkan keadilan, dan merampas hak-hak rakyat. Tapi, tahukah Anda bahwa bibit-bibit korupsi bisa muncul dari hal-hal kecil, bahkan di lingkungan kampus, yaitu seperti mencontek, memanipulasi absensi, atau menyuap demi nilai adalah contoh kecil yang mencerminkan kurangnya integritas. Di bangku kuliah inilah Anda memiliki kesempatan emas untuk menempa pendidikan anti korupsi, bukan hanya tentang menghafal pasal-pasal hukum atau definisi korupsi. Lebih dari itu, ini adalah tentang menumbuhkan budaya jujur dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita bayangkan ketika seorang mahasiswa terbiasa jujur dalam perkuliahan, ia akan menjadi pribadi yang jujur pula dalam pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat kelak. Ketika seorang mahasiswa memahami dan menerapkan hukum berkeadilan, ia akan menjadi agen perubahan, memperjuangkan keadilan bagi semua tanpa pandang bulu. Bayangkan dampak positif yang bisa diciptakan di lingkungan kampus yang bebas korupsi akan melahirkan lulusan-lulusan yang kompeten dan berintegritas. Mereka akan menjadi profesional yang dihormati, pemimpin yang amanah, dan warga negara yang bertanggung jawab. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Katakan tidak pada praktik curang dalam bentuk apapun. Jaga kejujuran dalam setiap tindakan dan perkataan. Yang kedua, berani bersuara. Jika Anda melihat indikasi korupsi, jangan takut untuk melaporkan atau setidaknya mengingatkan. Yang ketiga, pahami hukum. Pelajari dan pahami hukum berkeadilan. Jadikan pengetahuan ini sebagai temeng dan pedoman dalam bertindak. Yang keempat, ada aktif berorganisasi. Bergabung dengan komunitas atau organisasi yang memiliki visi anti korupsi. Bersama-sama kita bisa menyebarkan kesadaran dan melakukan aksi nyata. Yang kelima, jadi teladan. Tunjukkan kepada lingkungan sekitar bahwa integritas adalah nilai yang tak bisa ditawar. Mahasiswa adalah garda terdepan perubahan. Anda memiliki energi, idealisme, dan kekuatan untuk menjadi agen-agen anti korupsi yang sesungguhnya. Mari kita jadikan kampus ini sebagai laboratorium kejujuran, tempat di mana integritas dipupuk dan keadilan ditegakkan. Ingatlah, masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Dengan membangun budaya jujur, anti korupsi, dan integritas sejak bangku kuliah, Anda tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Mari kita bersatu, bertekad, bertindak demi Indonesia bebas dari korupsi. Sekian dari saya, Muh Adit Saputra. Saya pamit undur diri.